Halo, perkenalkan nama saya Lasri Bakara, peserta Laksar CPNS 2021, Pemkobinj BPSDM Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mind mapping dari etika publik. Nah, etika publik di sini kita akan bagi menjadi 3 poin besar yang akan dibahas selanjutnya, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Nah, kita bahas satu-satu kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang pertama itu pengertian etika dan kode etik. Apa itu etika? Etika itu adalah karakter atau etos individu maupun kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan kode etik itu pengertiannya peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, ada beberapa kode etik ataupun 12 kode etik dari ASN, yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan, dan tidak bertentangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayaan atau BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas maupun status, kekuasaan jabatan, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, itulah dia tadi 12 kode etik ASN. Nah, selanjutnya nilai dasar ASN. Apa saja itu? Jujur dalam memberi informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, sopan santun, bertanggung jawab dalam menggunakan BMN, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Jadi dia berkaitan dengan kode etik ASN. Selanjutnya definisi dan ruang lingkup etika publik. Ya, moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasikan masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Jadi etika dalam pelayanan publik. Selanjutnya dimensi etika publik yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Selanjutnya tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan sebagainya dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Nah, selanjutnya itu perilaku pejabat publik, di mana perubahan mindset yang sebelumnya penguasa, mindset diubah menjadi pelayan, yang sebelumnya wewenang menjadi peranan, yang sebelumnya jabatan itu menjadi amanah. Itu dia perilaku pejabat publik. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk kode etik dan aplikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, sumber-sumber kode etik bagi ASN, yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai ASN dan Anggota Angkatan Perang. Selanjutnya PP Nomor 21 1975 Peraturan tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir PP Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, selanjutnya penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Legitimasi berasal dari kata lex, yaitu hukum. Jadi, legitimasi ini adalah kewenangan atau keabsahan, di mana ada beberapa legitimasi kekuasaan, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, legitimasi etis. Namun kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis, yaitu norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini ada apa saja? Yang pertama, aji mumpung. Selanjutnya menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, loyalitas ganda.
selanjutnya kita akan bahas aktualisasi etika ASN. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer. Jadi ini adalah aktualisasi etika ASN yang terjadi di lapangan, ya. Absen sidik jari contohnya itu masih banyak yang menggunakan manual atau tanda tangan manual, sehingga banyak ASN yang belum disiplin. Penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, ini juga sudah termasuk ke dalam korupsi. Konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, pembocoran UN, dan Baharudin Lopa, yaitu penegak hukum yang jujur. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai etika publik. Semoga bermanfaat.